mati di dalam hidup. Panjenengan yang ditakoni, Kang, apa sing jenengane mati di dalam hidup? Panjenengan yang ditakoni iku jenengan jawab iki. Mati di dalam hidup apa? Orangnya masih hidup, jasadnya masih kemudian berjalan ke sana kemari. Pendengarannya mampu untuk mendengarkan, penglihatannya mampu untuk melihat. Usianya masih panjang di dalam kehidupan dunia, bahkan tubuhnya masih sehat. Tetapi karena kemudian jiwa rohaninya, hatinya mati, seakan-akan anggota tubuhnya itu tidak mampu untuk kemudian berbuat kebaikan. Pandangannya buta untuk melihat kebaikan, pendengarannya kemudian tuli untuk mendengar kebaikan, bahkan jasadnya seakan-akan lemah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang kita menyebutnya mati di dalam hidup. Oh, kayak wong anu mati. Mulanya saat bendina ngerti wong masjid, wah kepengin. Tiap hari kemudian melihat orang majelis taklim tidak ingin, hatinya tidak ingin, karena hatinya mati. Tiap kali kemudian melihat orang bersujud pada bilangan sholat isya, sholat subuh, sholat yang lain, dia mengetahui itu. Bahkan di hadapan matanya kemudian dia bisa melihat orang bersujud berdoa. Tapi karena kemudian hatinya mati, Allah tidak menghidupkan hatinya, maka kemudian dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang seperti itu. Next singgege akeh napa mboten? Akeh ya. Janjane direct melas iki ya. Melas janjane dipikir-pikir dibenggalihkan teman-teman ya janjane melas. Enggane ana wong urip nang alam dunya kok wis pada dasare dheweke wis mati karena rohanine wis mati. Inilah istilah dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai mati di dalam hidup. Seakan-akan jasadnya yang hidup telah dikubur oleh rohaninya yang menjadi pemakaman untuk jasadnya yang berjalan-jalan di muka bumi, sehingga anggota tubuhnya tidak berfungsi di dalam kebaikan. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu, inna haqiqatal hayati hayatul qalbi. Sesungguhnya hakikat hidup yang sebenarnya adalah kehidupan hati manusia. Waqad ikhtalafa, ulama berselisih fi hadzal mawadi' terhadap permasalahan dosa mengurangi umur manusia. Secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat. Jadi ulama kita melihat terkait masalah dosa mengurangi usia manusia dan akan menghilangkan keberkahan manusia, maksudnya adalah memiliki dua pendapat di kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama, faqala ta'ifah, segolongan di antara dua pendapat itu berkata, nuqsani ngumri al-ngasi huwa dihabun barakatun ngumruh wa mahakuha alaih. Maksudnya adalah yang namanya perbuatan dosa mengurangi umur manusia, yaitu hilang keberkahan hidupnya. Maksud pendapat yang pertama menyebutkan bahwa dosa mengurangi umur manusia itu bukan mengurangi umur panjenengan yang telah ditentukan oleh Allah, bukan. Ini pendapat yang pertama. Misal contoh, ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah usianya meninggal 80 tahun. Karena perbuatan dosanya bukan maksud kemudian usianya menjadi 70, bukan. Tapi maksudnya adalah berkurangnya keberkahan di dalam hidup. Uripe 80 tahun, tapi keberkahannya kemudian dikurangi di dalam hidup. Sing jenengane berkah kan, yaitu bertambahnya kebaikan. Sampean nek kemudian sing jenengane berkah. Contoh, sampean dua motor. Kalau motor itu berkah, berarti banyak menambah kebaikan. Kita jenengane motor berkah. Sampean punya anak, kemudian anak Anda banyak menambah kebaikan untuk Anda. Kita jenengane berkah. Sampean punya istri Anda kemudian menambah amal soleh panjenengan, kita jenengane istri yang berkah.
panjenengan punya rumah itu kemudian menambah kebaikan, dengan rumah yang berkah, umur yang Anda miliki, tanda itu berkah adalah menambah keberkahan, kebaikan di dalam hidup. Kini sampean kulo panjenengan sedaya kemudian berkah umure, berarti bertambahnya kebaikan. Dan kadang-kadang ucapan orang kita, maksudnya omongannya benar, ini penerapannya juga salah. Dilihat dari pembahasan yang kita singgung. Contohnya sampean nakon ketemu Pak, sampean yuswane pinten, panjenengan umurnya berapa Pak? Dia kemudian alhamdulillah kulo niki usiane pun 7 lima. Bahkan kulo zaman landa ngalami Mas, kulo ya banget syukure maring Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi yang diwehi berkah. Ning sayangnya ucapannya benar, tapi tidak disertai dengan banyak memohon ampun, banyak bersujud, banyak beramal soleh, dan banyak melakukan amal kebaikan. Tatkala kemudian perkataannya itu supaya ditunjang oleh segala perbuatannya. Malah kadang-kadang sering terjadi bisa ngomong seperti itu tapi ora sholat. Ya alhamdulillah yang usianya 70 alhamdulillah ya yang diwehi berkah. Dia tidak paham yang namanya berkah. Ngomong seperti itu sampai ora sholat. Jenengannya udah berkah kayak gitu, maksudnya seperti itu. Karena menurut pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan kemudian dosa akan mengurangi umur, maksudnya adalah keberkahan di dalam hidup hilang, artinya tidak ada. Panjenengan kan melihat ada hadis Rasulullah, tatkala Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, menurut riwayat ja'a rajulun ila nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki itu adalah minal ansor, dari sahabat Ansor. Wassalamu, lantas kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Begitu kemudian dia mengucapkan salam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul insan, siapa wahai Rasulullah laki-laki muslim, laki-laki beriman yang paling afdol atau yang paling baik? Siapa ya Rasulullah? Laki-laki mukmin muslim yang paling baik, yang paling utama. Jawabnya Rasulullah, mantola umruhu, siapa saja yang panjang usianya di dalam hidup, kemudian wahasuna, dan bagus pula amalannya. Wong mukmin, wong muslim sing paling bagus. Ternyata bukan dalam segi aspek hanya sekedar kemudian sholatnya saja, tapi sebagaimana usianya panjang di dalam hidup, bagus amal solehnya. Dan amal soleh kita tahu, banyak amal soleh yang bisa dilakukan oleh manusia yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin sing paling bagus. Mulanya nang kene. Kalau di sini sing paling apik adalah sing paling sepuh, sing paling bagus amalannya, sing paling apik. Nek orang anak meningkat sepuh sing kedua, seterusnya. Kalau tidak ada semuanya, pemuda sing paling bagus amalannya. Jadi sing paling bagus bijine di Allah ki dhewek sing paling sepuh, tapi sing paling bagus amalannya. Tapi sing paling elek, sejelek-jelek manusia adalah mantola umruhu, manusia yang panjang usianya di dalam hidup, wasya'at mamaluhu, dan jelek pula amalannya. Sing paling elek, yang panjang usianya di dalam hidup, jelek pula kemudian segala amalan yang ia lakukan. Mulanya panjenengan nemongi nek anak wong tua masih kemudian banyak berbuat dosa, masih hura-hura, nanti akan menjadi cemoohan masyarakat setempat, dan mereka para masyarakat atau warga sering kemudian berbicara keburukan yang ia lakukan karena memang dia adalah seburuk-buruk manusia. Enggaknya anak kaki-kaki 70 tahun misal jagongan geduk ngombe jamu cipat misalnya, wah 70 tahun nyipat sampean jan. Enggaknya anak 20 tahun melu biu enggaknya anak usia 25 tahun si kopel joget dangdut. Yo jenengan pasti masyarakat
Dah kayak wong ora ngerti umur temen. Kan ini ya, karena memang seelek-elek manusia. Kita nek bocah nom sampean dalam itu ya biasa aja nom. Tapi nek wong tua menjadi sesuatu yang jelek sekali dalam pandangan Allah dan juga pandangan manusia. Sehingga menunjukkan sekarang perkataan Rasulullah betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan berikutnya, taksirul ma'asi, yaitu perbuatan maksiat mengurangi umur. Kalau dilihat dari keberkahan di dalam hidupnya, karena sesungguhnya inna haqiqatal haya, sesungguhnya hakikat hidup itu adalah hayatul qalbi. Sing jenengane hakikat kehidupan manusia itu adalah kehidupan hati. Maksudnya gini, sampean dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya memang betul-betul hidup jika hatinya hidup. Itu maksudnya. Panjenengan dikatakan sebagai orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jika hati panjenengan hidup. Mulanya anak istilah dalam bahasa yang dikenal dalam bahasa Indonesia, mati di dalam hidup. Panjenengan yang ditakoni, Kang, apa sih jenengane mati di dalam hidup? Panjenengan yang ditakoni iku jenengan jawab gitu. Mati di dalam hidup apa? Orangnya masih hidup, jasadnya masih kemudian berjalan ke sana kemari. Pendengarannya mampu untuk mendengarkan, penglihatannya mampu untuk melihat. Usianya masih panjang di dalam kehidupan dunia, bahkan tubuhnya masih sehat. Tetapi karena kemudian jiwa rohaninya, hatinya mati, seakan-akan anggota tubuhnya itu tidak mampu untuk kemudian berbuat kebaikan. Pandangannya buta untuk melihat kebaikan. Pendengarannya kemudian tuli untuk mendengar kebaikan. Bahkan jasadnya seakan-akan lemah untuk melakukan kebaikan. Sehingga orang kita menyebutnya mati di dalam hidup. Oh, kayak wong anu mati. Mulanya saat bendina ngerti wong masjid, wah kepengin. Tiap hari kemudian melihat orang majelis taklim tidak ingin. Hatinya tidak ingin. Karena hatinya mati. Tiap kali kemudian melihat orang bersujud pada bilangan sholat isya, sholat subuh, sholat yang lain, dia mengetahui itu. Bahkan di hadapan matanya kemudian dia bisa melihat orang bersujud berdoa. Tapi karena kemudian hatinya mati, Allah tidak menghidupkan hatinya, maka kemudian dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang seperti itu. Nek sing gege akeh napa mboten? Akeh ya. Janjane direct melas iki ya. Melas saja nek dipikir-pikir dipenggalihkan teman-teman ya janjane melas. Enggane ana wong urip nang alam dunya kok wis pada dasare dheweke wis mati karena rohanine wis mati. Inilah istilah dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai mati di dalam hidup. Seakan-akan jasadnya yang hidup telah dikubur oleh rohaninya yang menjadi pemakaman untuk jasadnya yang berjalan-jalan di muka bumi, sehingga anggota tubuhnya tidak berfungsi di dalam kebaikan. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu, inna haqiqatal hayati hayatul qalbi. Sesungguhnya hakikat hidup yang sebenarnya adalah kehidupan hati manusia. Jenengan dihitung berarti sampean segi usianya 40 tahun. Yang terhitung hidup berarti yang nuansa hati jenengan hidup. Jangan-jangan kita hidupnya hanya pada posisi sholat, hanya pada posisi majelis taklim. Udah dibarengi ngantuk coba. Aduh. Majelis taklim, kemudian tatkala melakukan sholat, tatkala kemudian melakukan yang sifatnya kemudian ibadah ritual membaca Al-Quran, tapi di luar itu kemudian hati kita mati. Berarti kehitungane uripe dhewek seperti itu. Pirang tahun kira-kira umur dhewek. Nek dilihat dari aspek yang seperti itu kehidupan nanti. Berapa nilai kita di sisi Allah? Tunggu turune, tidur saja kita 8 jam setiap hari. Kalau kita kalikan selama 60 tahun, kita hidup 60 tahun, tidur 80 jam, berarti kita tidur saja makan 20 tahun. 20 tahun dari itu. Berarti tidur wis ora dihukumi. Sing dihukumi pas melek kayak gitu. Karena tidur kan termasuk bagian dari wudhu. Sampai melakukan apa saja nek dalam posisi tidur tidak dihukumi syariat. Lagi tidur sampai lagi bulan Ramadan tidur terus mendapur madang. Ya apa nek lagi tidur.
melek lo main yang tidur ya. Ya, nah kemudian berikutnya, kalau kemudian kita hitung sebagai kira-kira berapa jumlah usia kita yang memang betul-betul hati kita hidup. Jangan-jangan yang kita khawatirkan juga dalam nuansa sholat saja, dalam nuansa majelis taklim saja, dalam nuansa berbuat kebaikan saja, jangan-jangan hati kita juga tidak hidup. Sing dikhawatirkan mending, jangankan untuk yang lain, lagi sholat, lagi ibadah, hati kita juga tidak hidup. Wah. Coba, padahal nilai di sisi Allah, hakikat kehidupan sebenarnya adalah tergantung kehidupan hati. Kemudian berikutnya, falaisa ngumruhu. Walihada, oleh karena inilah, ja'alallahu subhanahu al-kafira mayitan khairul hayyi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir sebagai orang yang mati, tidak hidup. Mulane Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan orang kafir itu sebagai orang yang mati, tidak hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 21. Surat An-Nahl ayat 21, Allah berfirman, amwatun, dia orang kafir itu amwat, mati, khairuh ahya'i, tidak hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang kafir itu adalah hidup tidak mati. Bagaimana mungkin kemudian dia hidup sementara kemudian kondisi hatinya memang betul-betul mati? Ditawari kebenaran, menolak. Kita beri apa yang tersimpan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, menolak. Tapi Islam yang sebenarnya juga menolak. Bahkan seakan-akan semua hal yang berkaitan dengan masalah kebaikan ditolaknya. Karena pada dasarnya mereka adalah orang yang mati kemudian tidak hidup. Jenengan kalau di kitab menyebutkan kafir, jenengan jangan kebayang cuma non-muslim. Jangan, salah. Karena ketika kita kemudian menyebutkan kafir, maka jika Anda dapati sifat kekafiran yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mereka juga dihukumi kafir di dalam bahasa kitab. Contohnya di dalam bahasa kitab ini, amwat khairul ahya, dia mati tidak hidup. Maksud mati di sini adalah mati rohaninya. Jasadnya masih berjalan-jalan di atas muka bumi, kakinya masih bisa berjalan ke sana kemari, nafasnya masih kemudian terhirup dan kemudian dihempaskan pada bilangan pagi. Tangannya masih bisa memukul ke sana kemari, pandangannya masih bisa melihat ke sana ke sini. Akan tetapi semuanya itu tidak berfungsi untuk kebaikan kepada ilahi. Maka ini yang dimaksud dengan mati tidak hidup. Kising jenengane wong mati ora urip, sekalipun jasadnya masih hidup, berjalan-jalan di muka bumi. Berarti nek sandene dheweke engko bertobat, kemudian diterima tobatnya oleh Allah, nembe dheweke dikatakan di dalam bahasa kitab seakan-akan dia terlahir kembali di dalam kehidupan dunia. Mulanya anak ucapan ulama salaf, ucapan ulama salaf, usia Anda itu bukan terhitung dari semenjak Anda itu dilahirkan oleh rahim ibunya. Menurut ulama di kitab Sifatus Sofa disebutkan, usia panjenengan di dalam hidup bukan terhitung semenjak Anda lahir dari rahim kandungan ibunya, tapi usia Anda dihitung semenjak Anda mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah semenjak dihitung usianya di dalam hidup. Mulanya diomong keberkahannya yang dimaksud di dalam hal ini. Kudune 80 tahun kehitung usiane 80 tahun minggandeng akeh dosane, paling-paling uripe mung kehitung 20 tahun tok. Uripe padahal mung 80 tahun. Ini perlu menjadi perenungan bagi kita semuanya. Jangan-jangan sampai kemudian kita usianya panjang di dalam hidup, tapi secara hitungan kemudian hidupnya hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kemudian kita terhitung hanya beberapa tahun saja bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ngomong segi sampean esi urip,
mumpung kita semuanya masih diberi nafas, mumpung kita masih hidup, lakukan sebaik mungkin dan gunakan yaitu sisa usia di dalam hidup sebaik-baiknya. Karena itu adalah kesempatan bagi kita yang terakhir. Dan kita tidak tahu sampai batas waktu yang Allah kemudian berikan kepada kita semuanya. Dan itu menjadi rahasia. Masih berapa tahun lagi kah yang dibutuhkan oleh kita semuanya untuk kemudian berbenah diri dan memperbaiki diri.